Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bisa berjumpa pada pertemuan yang kedua. Ya, minggu lalu saya gak masuk karena safar ya. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Pada pertemuan kedua ini, teman-teman, ya, kita masih santai ya. Kita masih belum masuk kepada pembahasan nahwu sorof ya. Saya ingin kita betul-betul memperkuat fundamental kita begitu. Kalau teman-teman ingat ya, pada pertemuan yang lalu saya sempat menyampaikan wasiat dari Syekh kami, yaitu Syekh Dr. Sulaiman At-Tuwaijir. Beliau adalah dosen di Libya. Ada ingat nggak? Kata beliau kalau pengen belajar suatu bahasa, apa metode yang paling cepat, yang paling terbukti kemampuannya? Ada yang bisa bantu saya? Ini kita murojaah dulu ya, materi sebelumnya. Oke, jawaban dari Bapak Muhammad Izzatul Haq harus mencontoh anak balita. Oke, nah sebetulnya kalau kita konsisten teman-teman dengan konsep tersebut, ya insya Allah Ta'ala teman-teman bisa. Ya. Saya punya pertanyaan nih. Kira-kira lebih susah mana bahasa Arab aktif atau bahasa Arab pasif? Ya, coba tulis di chat. Kita sudah bahas ya teman-teman ya. Apa bedanya antara kemampuan bahasa Arab secara aktif dan apa bedanya bahasa Arab secara pasif. Nah, menurut teman-teman, mana yang lebih mudah bagi seorang pemula? Bahasa Arab aktif atau bahasa Arab pasif? Oke, ini Bapak Wibias Fuad menjawab lebih susah pasif. Ya, Ibu Igina menjawab pasif juga. Ada lagi, ada nggak yang mungkin jawabannya lebih susah aktif? Atau semuanya eh ijma bersepakat lebih susah pasif? Ya, saya ngerasa nggak pas, nggak pas mikrofonnya. Oke, coba saya minimkan sedikit. Ya udahlah, gini aja. Oke, nah betul ya. Sebetulnya lebih susah bahasa Arab secara pasif. Nah, saya kasih sebuah kisah nyata teman-teman ya. Saya punya seorang syekh begitu di dunia. Ini kita bukan dalam rangka apa ya merendahkan orang lain, enggak sama sekali. Saya cuma ngasih gambaran aja buat teman-teman ya. Jadi eh, ketika kita belajar mata kuliah muamalah ya fikih muamalah gitu ya, saya lupa mata kuliah tentang ekonomi apa gitu ya. Lalu yang namanya kitab itu kan tulisan nggak ada harokat teman-teman ya.
Ya, gak hanya harokatnya. Jadi gundul begitu ya. Lalu syekhnya bertanya ke kami, ini yang benar bacanya kasroh, fathah atau dhammah? Dan kita lama diskusi masalah itu aja. Bayangin. Padahal beliau orang asli Arab. Tapi beliau pun masih eh di sebuah kata gak begitu yakin. Ini harokat yang benar itu sebenarnya sebetulnya dibaca fathah, dhammah atau kasroh. Nah, ini gambarnya teman-teman. Kalau bahasa Arab pasif itu dia lebih rumit sebetulnya, lebih rumit. Nah, itulah yang membuat teman-teman sebagian sudah belajar nahwu sorof 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tapi masih nggak paham-paham. Bisa jadi karena memang dia memulai atau berfokus pada bahasa Arab pasif, yaitu tujuannya untuk bisa membaca atau menulis kitab. Nah, kalau menurut saya pribadi, lebih mudah itu bahasa Arab aktif. Ya. Karena secara realita teman-teman, secara realita anak kecil usia 4 tahun, mereka itu bisa ngomong ya seluas-luasnya begitu ya. Ya, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau mereka diminta untuk menulis atau membaca, bisa nggak mereka, teman-teman? Bisa nggak? Anak 4 tahun nih, yang sudah lancar bicaranya. Kalau kita suruh dia menulis atau membaca, ya nggak bisa. Nah, ini bukti bahwasanya bahasa Arab yang aktif itu lebih mudah, begitu. Bahkan sebetulnya uh, kalau teman-teman ya umroh misalnya 1 bulan aja, 1 bulan gitu umroh, lalu betul-betul menyimak bagaimana orang Arab itu bicara. Saya yakin ada peningkatan kemampuan yang cukup signifikan. Yakin saya. Ya, yakin banget. Nah, dan cuma bahasa Arab, termasuk juga bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi, saya akan rangkum di papan tulis. Sebentar, saya buka dulu papan tulis saya. Oke, sebentar. New whiteboard. Oke, oke, bentar. Kok gak nyala papan tulis saya? Oke, sebentar. Oke, saya salah. Bentar, saya harus pindahkan dulu papan tulis saya sebelah sini. Oke, udah bisa. Saya back dulu sebentar. Oke, saya harus tutup pakai apa ya? Pakai ini kan ya. Oke, nah, jadi teman-teman, muncul nggak papan tulisnya? Saya kira muncul ya. Muncul nggak? Muncul ya. Muncul Ustaz. Oke, jadi gimana nih? Gimana kok gak bisa nulis? Bentar. Oke. Oke, sebentar saya. Oke, nah, jadi teman-teman, ya. Nah, jadi kita punya rumus namanya rumus ya eh Dalita namanya. Nah, saya mohon maaf ya kalau tulisan saya jelek sekali ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah ya an-nazar. An-nazar. Saya sengaja pakai huruf Latin ya, biar teman-teman mudah membaca. An-nazar atau
maksudnya adalah melihat atau mengamati ya. Lalu yang kedua adalah an-nafs. An-nafs atau kita boleh katakan apa ya? Mengucapkan. Mengucapkan. Lalu rumus ketiga adalah ya at-tadrib. At-tadrib. Ya, ya praktek. Maksudnya praktek hiwar ya gitu ya. Hiwar. Lalu yang keempat adalah mana nih? Kok hilang lagi? Bentar, kok hilang lagi? Ya, sebentar, saya kehilangan ballpoint saya. Oke, nah. Yang keempat adalah ya al-istizkar atau apa ya? Menghafal ya, menghafal. Nah, gini. Saya akan jelaskan teman-teman. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau teman-teman ingin menguasai bahasa Arab aktif maupun pasif, maka kita pakai rumus balita. Nah, yang mana terdiri dari 4 kegiatan ya. Pertama, an-nazar. Kok hilang terus ya? Saya nggak paham. Kenapa kok hilang terus? Oke, saya coba lagi. Oke, udah balik. Saya nggak paham. Oke, yang pertama adalah an-nazar ya. Oke, an-nazar. Nah, jadi teman-teman, ya saya sarankan untuk banyak melihat bagaimana percakapan Arab itu. Ya, banyak channel YouTube anak-anak yang bisa teman-teman subscribe, lalu lihat bagaimana mereka bercakap-cakap, begitu ya. Eh, dan banyak juga akun-akun gitu ya, akun di YouTube ataupun di Instagram yang bertemakan eh, Arabic slow atau slow Arabic. Nah, itu banyak banget. Jika teman-teman melihat sering begitu, maka akan mulai membiasakan teman-teman untuk mengucapkannya, membiasakan teman-teman untuk mendengarkannya, ya. Makanya saya teringat teman-teman, kenapa dulu bangsa Arab, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau balita itu sengaja diasuh oleh orang-orang Arab dari daerah pedalaman begitu ya. Kenapa? Karena bahasa Arab di daerah pedalaman itu masih asli, ya masih tidak bercampur dengan bahasa para pendatang. Nah, sehingga kalau orang itu dibawa ke sebuah daerah lalu melihat orang bercakap-cakap dengan bahasa mereka, maka cepat atau lambat dia akan terbiasa. Nah, makanya teman-teman kalau memang serius ingin ya, menguasai bahasa Arab, maka harus mulai membiasakan melihat atau mendengarkan percakapan bahasa Arab begitu. Oke, nah yang kedua, oke ini bentar saya, oke sebentar. Hap. Nah, jadi yang pertama melihat ya teman-teman ya, melihat bagaimana orang Arab itu mengucapkan pelafalan mereka. Nah, yang kedua teman-teman ya, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mengucapkan ya hewan atau mufradat atau kosakata dengan suara yang bisa didengar. Ya, ini penting banget. Ya. Dan
ketika teman-teman menemukan sebuah kata begitu, lalu teman ulang-ulang, itu akan membuat teman-teman semakin terbiasa. Ya, semakin terbiasa. Maka harus mengucapkan. Ya sama kayak anak kecil lah. Begitu ya. Dia baru tahu satu kata itu bisa dia ulang sampai 10 kali, 20 kali kan. Ya, lakukan itu juga. Ya, lakukan itu juga. Nah, lalu ketiga, nah setelah teman-teman ya banyak menyimak rekaman-rekaman luar bahasa Arab atau menyimak ceramah para masyayikh walaupun nggak paham begitu ya. Lalu teman-teman mencoba mengucapkan, maka sudah saatnya teman-teman apa? Sudah saatnya teman-teman melakukan uh, at-tadrib ya atau praktek. Nah, insya Allah hari ini kita di sisa waktu akan praktek teman-teman, bukan satu atau dua luar. Nah, kalau teman-teman punya suami atau punya istri begitu, saya sangat sarankan tiap hari latihannya hewan. Ya, supaya apa? Supaya mulai terbiasa. Gitu. Nah, yang keempat adalah ya menghafal. Ya, menghafal apa? Menghafal kosakata. Karena bagaimanapun juga, kalau teman-teman nggak bisa nahwu sorof, ya, tapi teman-teman bisa menghafal, itu setidaknya teman-teman eh bisa lah menguasai bahasa Arab aktif dan setidaknya paham dikit lah ketika bahasa kitab. Karena punya kosakata yang banyak banget gitu ya. Oke, jadi empat hal ini rumus yang teman-teman harus eh, gunakan setiap harinya. Oke, nah sekarang saya akan eh, memberikan satu hiwar kepada teman-teman. Ya, sebentar. Ini saya geser ke bawah dulu. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, saya akan siapkan sebuah hiwar. Ya, oke, sebentar teman-teman. Saya sudah siapkan tadi. Bisa kayak saya insert gambar ke sini. Coba saya lihat dulu apakah ada fitur insert gambar. Oke, sebentar. Hmm, saya akan coba ini ya. Saya akan coba tarik dari komputer saya. Semoga bisa. Hap. Oke, bisa. Alhamdulillah. Hanya sudah saya siapkan tadi ya. Nah, nanti saya minta satu volunteer ya teman-teman ya. Untuk kita mempraktekkan. Ya. Cukup jelas terlihat teman-teman? Jelas nggak hewannya? Jelas, 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 Ustaz. Ustaz. Oke, nah bagus. Jelas. Nah, kita bahas dulu satu persatu teman-temannya. Ini hewan yang paling basic banget teman-teman, sengaja saya siapkan supaya teman-teman mudah untuk mencobanya begitu ya. Oke, waduh, waduh. Ini kok. Oke, saya nggak tahu cara memblok teman-teman gimana ya, karena teman-teman ini nggak bisa diem kursornya ya. Oke, oke, sebentar, sebentar. Ini, oke, nanti saya cari tahu ya gimana cara supaya teman-teman nggak bisa coret-coret. Oke, kalau salam bisa lah ya. Assalamualaikum ya. Ini ada Ahmad, ada Badar. Ya, oke. Aduh, 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 kok gini? Nah, oke. Lalu si Ahmad bilang Assalamualaikum, lalu Badar menjawab Waalaikumsalam, gitu ya, gampang. Nah, lalu Ahmad memperkenalkan dirinya, ya, Ismi, nama saya, ya. Teman-teman, gak apa-apa. Ini kita akan mendalaminya di ilmu sorof, tapi sekarang ini fokus saya adalah teman-teman belajar menghafal dulu. Nah, Ismi itu artinya apa? Nama saya, oke? Ismi, nama saya Ahmad. Nah, Ma itu apa? Atau siapa boleh juga. Ma ismuka atau mas muka sama aja. Tapi yang benar adalah mas muka. Jadi digabungkan bacanya gitu ya.
Kalau cara baca yang nggak mungkin adalah ma ismuka. Apa atau siapa namamu? Oke, ini ada arahan dari Pak Muhammad Izzatul, kata dia diklik di menu apa tuh? Coba saya baca dulu ya. Oke, sebentar supaya nyaman gitu ya. Klik di bagian ini ada pilihan uncheck participant can edit. Oke. Oh, bentar. Saya coba lihat dulu. Oke. Oke, sebentar. Saya coba dulu ya. Oke, sebentar. Play and join. Kolaborator. Bentar. Chat, unmute, record. Gak ada. Di saya gak ada. Saya gak tahu ya. Partisipan. Oke, gak ada. Advance di whiteboard. Oke. Nah. Besok keluarin ya Pak Muhammad ya. Oke, udah aman sekarang. Oke. Nah, sekarang Ismi nama saya. Lo kok masih kena ya? Oke, nah kemudian Badr menjawab, Ismi nama saya Badr. Nah, kaifa itu maknanya adalah bagaimana. Nah, kaifa. Lalu hal itu kabar, ka itu ya domir ya. Nanti kita belajar di ilmu sorof. Tapi sekarang hafalkan saja. Kaifa haluka, bagaimana ya kabarmu. Nah, gitu ya. Bagaimana kabarmu. Oke. Lalu dijawab ya bihairin. Ya, baik. Ya, saya baik. Walhamdulillah. Oke, saya minta satu orang sepasang ikhwan untuk mempraktekkan ya. Tapi pakai nama asli ya. Gak usah pakai nama Ahmad sama Badar. Coba resen dulu. Yang mau menjadi volunteer. Ada? Kalau kalian saya tunjuk ya. Tanya nggak? Oke, Pak Wibias Fuad. Satu lagi siapa? Boleh raise hand dulu. Pak Wibias boleh on mic gak apa-apa. Siap, Ustaz. Oke, satunya lagi saya pilih Acek aja ya. Bapak coba nih, Nur Muhammad. Bapak Nur Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Oke, Siap. oke, bagus. Pak Wibias boleh yang duluan mengucapkan salam ke Pak Nur. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Wiwias, Mas Muka. Ismi Nur Muhammad. Kaifa haluka? Bi khairin, walhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, yang Waalaikumsalam. ibu-ibu mau coba gak nih ibu-ibu? Ibu-ibu mau coba atau ibu-ibunya malu-malu kali ya? Oke, saya mau tanya nih. Sepasang lagi volunteer. Silakan. Sebelum saya akhiri. Oke, ibu nyanyi. Yang satu nih, Ibu Vita. Ada nggak satu lagi umahat atau akhwat yang mau mencoba? Boleh. Ya sudah ada satu umahat, Ibu Vita. Ada ibu-ibu. Kalau gak ada saya lempar ke Ikhwan. Coba Ibu Gina mau nggak sama Bu Vita? Halo, Assalamualaikum Bu Gina. Oke, nggak merespon. Coba. Waalaikumsalam. Pak Oke. Ustadz boleh? Oke, boleh. Oke, silakan Ibu Gina sama Bu Vita. Boleh on mic. Ya. Yang duluan adalah Bu Vita ya. Bu Vita boleh menyapa Bu Gina. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ismi Vita, Mas Muka, Dulu. Nah, saya penjelasin. Kalau ke cowok ya kalau ke cowok ismuka ya. Tapi kalau ke cewek kita ganti kasroh. Mas Muki ya, kasroh ya. oh, Nah, oke. oke, ulangi lagi dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Vita, Mas Muki, Ismi Gina. Kaifa haluki? bi khairin walhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, gampang kan teman-teman ya. Nanti saya kirim 4 dialog hiwar lainnya. Teman-teman boleh praktekkan di rumah ya, insya Allah. Pertemuan besok kita masih hiwar ya, baru nanti pekan depan kita masuk ke materi yang agak berat, yaitu nahwu shorof. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Izin Ustadz, izin bertanya. Oke, silakan Pak Nur, silakan. Terima kasih. Untuk yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan yang tadi, tapi dari sisi praktik tadi digambarkan disebutkan waalaikumsalam. Tapi kalau dibaca waalaikumsalam itu apakah sama atau berbeda dia, Ustaz? Yang rajih cara bacanya adalah waalaikumsalam, digabung. Ini faedahnya saya dapatkan dari Syekh kami juga di Libya. Beliau menjelaskan cara baca yang benar adalah waalaikumsalam, ya, digabung. Waalaikumsalam. Itu cara baca yang benar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka insya Allah cukup materi kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya berharap teman-teman bisa istiqomah begitu ya. Karena penyakit dari kelas bahasa Arab adalah hilangnya semangat begitu ya. Nah, naudzubillah. Tapi saya yakin teman-teman insya Allah bersemangat. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.